adalah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, jangan takut. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama berenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Inilah permohonan kami serahkan ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, jangan takut. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 42. Tetapi karena bagian ini cukup panjang, maka itu pada hari ini kita hanya akan merenungkan subtemanya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan. Sekali lagi, murid-murid Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan. Ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya keluar atau pergi memberitakan kebenaran kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka itu akan mengalami penderitaan atau penganiayaan. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut menghadapi penderitaan atau penganiayaan itu. Ya. Jadi kita batasi pada hari ini bagian yang Tuhan Yesus ungkapkan, murid-muridnya akan mengalami penganiayaan. Ajaran ini mungkin tidak suka didengar oleh orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus itu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka selalu sukses, selalu kaya, selalu berhasil, selalu sehat, selalu bahagia. Namun apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak seperti itu. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, menjadi muridnya ada harga yang harus dibayar. Ada penderitaan atau penganiayaan yang harus mereka hadapi. Nah, saudara sekalian, di sini murid-murid Tuhan Yesus mengatakan mereka itu adalah seperti domba di antara serigala. Mas yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 10 ayat 16, saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini Tuhan Yesus mengibaratkan murid-muridnya adalah seperti domba. Dan musuh-musuhnya adalah seperti serigala. Domba adalah binatang yang lemah, yang lugu, tidak ada taring yang kuat, tidak ada cakar yang tajam. Domba harus selalu dilindungi oleh gembalanya. Sebaliknya, serigala adalah binatang yang buas, yang licik, memangsa binatang-binatang yang lemah. Di Palestina, domba sering dimangsa oleh serigala. Jikalau domba ada di antara serigala, berarti domba itu ada dalam bahaya. Tidak mungkin serigala itu berkawan dengan domba. Di sini Tuhan Yesus mengibaratkan kita murid-muridnya seperti domba di antara serigala yang ganas. Maka itu kita selalu di dalam keadaan yang bahaya. Yang kedua,
Jikalau Tuhan Yesus dibenci oleh orang dunia ini, maka kita murid-murid Tuhan Yesus juga akan dibenci oleh orang duniawi ini. Perkataan Tuhan Yesus mengungkapkan ini di Matius pasal 10 ayat 24 dan 25. Demikian kata Tuhan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara sekalian, selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, mencelekkan mata orang buta, mentahirkan orang sakit kusta, yang lumpuh menjadi bisa berjalan, orang mati dibangkitkan, orang dirasuk setan dibebaskan dari ikatan setan, mengajar kebenaran kerajaan Allah. Namun, apa balasan orang-orang banyak itu kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disebut orang gila. Tuhan Yesus disebut dirasuk setan. Yesus disebut penghasut. Kemudian kita baca di dalam Injil bagaimana ketika Yesus ditangkap, diadili, dihina, disiksa, kemudian dihukum mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus adalah orang yang paling sempurna, masih dibenci dan disiksa, apalagi kita murid-muridnya juga akan mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca Kisah Rasul, maka kita dapati sesudah Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, murid-muridnya mengalami penganiayaan. Rasul Yakobus dibunuh oleh Raja Herodes, dicatat dalam Kisah Rasul pasal 12. Kemudian Stefanus dirajam dengan batu sampai mati oleh orang-orang Yahudi, dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 6. Inilah catatan Alkitab tentang orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada zaman gereja permulaan. Seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semuanya kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di sini kita baca bagaimana orang Kristen, pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Terpaksa mereka meninggalkan Yerusalem, terpencar ke kota-kota, desa-desa Yudea dan Samaria. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat kalau orang dunia ini benci kepada Yesus, menganiaya Tuhan Yesus, maka kita murid-muridnya juga tidak kecuali akan dibenci dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kedatangan dan ajaran Tuhan Yesus yang tidak mau kompromi dengan dosa, maka pasti akan menimbulkan permusuhan dari masyarakat. Ini adalah akibat yang logis karena dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Iblis adalah musuhnya Allah. Maka pengikut-pengikutnya memusuhi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Demikianlah kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 dan sampai 36 demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Di sini kita lihat
Tuhan Yesus tidak menghendaki murid-muridnya melawan musuh-musuhnya dengan kekerasan, tetapi mengalahkan musuh-musuhnya dengan kasih. Dan kita tahu jumlah murid-murid Tuhan Yesus itu tidak banyak atau sedikit. Sedangkan musuh-musuhnya banyak. Maka tidak heran pengikut Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan oleh masyarakat yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya juga kepada kita pada hari ini, bahwa kita atau muridnya akan mengalami penganiayaan. Ada 3 alasan. Mereka seperti domba yang ada di antara serigala. Keadaan yang tidak menguntungkan. Keadaan yang sangat berbahaya. Yang kedua, Tuhan Yesus dimusuhi oleh orang dunia ini. Maka wajar kita murid-murid Tuhan Yesus juga dimusuhi oleh orang duniawi ini. Yang ketiga adalah ajaran Tuhan Yesus yang tidak mau kompromi dengan dosa, menimbulkan permusuhan dengan iblis. Maka iblis akan memakai pengikutnya untuk menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Jadi itu adalah 3 alasan. Orang Kristen, pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pengikut Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan atau penganiayaan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus pada gereja mula-mula, itu pada abad pertama, rela mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan iman mereka. Maka Injil Tuhan tetap dikumandangkan atau disiarkan, dikabarkan ke seluruh muka bumi sampai hari ini. Seandainya pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mau menderita, mereka kompromi Allah, mereka tidak mau mengalami penganiayaan, maka gereja tidak akan berkembang. Hari ini sudah tidak ada gereja Tuhan di muka bumi ini. Tapi kita bersyukur murid-murid Tuhan Yesus pada abad pertama, mereka rela berkorban bagi Tuhan. Rela korbankan nyawa mereka demi untuk memberitakan Injil. Sehingga Injil dapat disebarkan ke seluruh dunia sampai hari ini. Di mana kita juga dapat mendengarkan firman Tuhan, ajaran kebenaran Injil Tuhan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita walaupun kita harus mengalami berbagai pencobaan, ujian, penderitaan, penganiayaan. Tetapi Tuhan tetap menyertai dengan kita. Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa menjadi pengikut Engkau akan mengalami penganiayaan, akan mengalami siksaan, dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mendampingi kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami cakap menahan semuanya. Kami bersyukur kalau gereja mula-mula di Yerusalem, di Palestina, mereka tetap setia kepada Engkau. Walaupun mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, tetapi mereka setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, sehingga Injil Tuhan disebarkan sampai ke seluruh dunia sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai kita berjumpa pada kesempatan yang lain.